Cleopatra VII Pilapitor adalah Ratu Mesir kuno, anggota terakhir dari Ptolemeus. Walaupun banyak Ratu Mesir banyak menggunakan namanya, dialah yang dikenal dengan nama Cleopatra, dan semua pendahulunya yang bernama sama hampir dilupakan orang. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Cleopatra, tetapi Cleopatra berdarah Yunani, bukan Mesir. Ia dilahirkan pada awal bulan Januari tahun 69 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ptolemeus XII atau biasa disebut Auletes, keturunan Ptolemeus I Soter, salah satu jenderal Alexander Agung dan pendiri garis Ptolemaic di Mesir. Ibunya diyakini sebagai Cleopatra V Tripaina. Ia anak ketiga dari 6 bersaudara dan lahir di kalangan dinasti Ptolemaic Yunani. Dia mempunyai 2 orang kakak dan seorang adik perempuan, serta 2 adik laki-laki. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria, yang merupakan kota terbesar dan termewah saat itu. Cleopatra tumbuh menjadi gadis terdidik dan cerdas. Dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk gadis seusianya. Dia mahir dalam 9 bahasa dan juga ahli matematika. Kerajaan ayah Cleopatra tidak aman akibat tekanan dan konflik dari luar dan dalam perebutan kekuasaan, serta konflik dalam seperti pemerintahan sentralisasi dan korupsi politik. Hal ini mengakibatkan pemberontakan dan hilangnya Siprus dan Cyrenaica, yang menyebabkan masa kekuasaan Ptolemeus sebagai salah satu yang paling mematikan di dinasti tersebut. Semasa kecil, Cleopatra telah melihat persengketaan dalam keluarganya sendiri. Dikatakan bahwa ayahnya selamat dari 2 usaha pembunuhan ketika seorang pelayan menemukan ular berbisa yang mematikan di tempat tidurnya, dan pelayan yang mencicipi minuman anggur tuanya yang selanjutnya pelayan tersebut meninggal. Kakak perempuan tertuanya yaitu Tripaina juga mencoba meracuni Cleopatra, sehingga ia mulai menggunakan juru cicip. Ketika dia berusia belasan tahun, ia menyaksikan kejatuhan ayahnya sendiri. Dan ayahnya menjadi boneka kekaisaran Romawi akibat beban hutang yang terlalu tinggi, tetapi masih berharap agar Romawi tidak menaklukkan Mesir. Keadaan itu menyebabkan Ptolemeus XII diusir rakyatnya dari Alexandria, yang akhirnya melarikan diri ke Romawi. Pada tahun 58 sebelum Masehi, ibunya, yaitu Cleopatra V, mengambil alih kekuasaan bersama anaknya Berenice IV dengan bantuan gubernur Suriah yang dikuasai Romawi, yaitu Aulus Gabinius selama setahun hingga ibunya meninggal, lalu Berenice IV memerintah sendiri. Ptolemeus menggulingkan anak perempuan tertuanya sendiri, yaitu Berenice IV, pada tahun 55 sebelum Masehi dan menghukum mati Berenice IV. Kakak perempuan Cleopatra lainnya, yaitu Tripaina, mengambil tahta, dan tidak lama kemudian dia meninggal, yang menyisihkan Cleopatra dan adiknya, Ptolemeus XIII, sebagai penerus tahta. Dari ayahnya Ptolemeus XII, Cleopatra mengetahui akan kekuatan leluhurnya. Leluhurnya telah melakukan penaklukan besar hampir 3 abad yang lalu. Saat Ptolemeus XII meninggal, pada bulan Maret tahun 51 sebelum Masehi, kekuasaan diserahkan pada Cleopatra VII, yang saat itu berusia 18 tahun, dan adiknya Ptolemeus XIII berusia 12 tahun. Kedua penguasa Mesir kuno yang masih belia ini mendapat bimbingan dari penguasa Roma yang bernama Pompei. Saat itu, memang kerajaan Ptolemaic Mesir bersekutu dengan Roma. Sesuai tradisi Mesir masa itu, Cleopatra menikah dengan adiknya Ptolemeus XIII. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dinasti. 3 tahun pertama sebagai penguasa Mesir kuno, pemerintahannya mulai diguncang berbagai persoalan, dari permasalahan ekonomi, kelaparan, banjir Sungai Nil, dan konflik politik. Walaupun Cleopatra pada akhirnya menikahi adiknya, ia menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk berbagi kekuasaan dengannya. Pada bulan Agustus tahun 51 sebelum Masehi, hubungan mereka rusak.
Cleopatra menurunkan nama Ptolemeus dari dokumen resmi, dan wajahnya muncul sendiri di uang koin yang berada di luar tradisi Ptolemei, yang menyatakan bahwa pemimpin wanita di bawah pemimpin laki-laki. Hal ini menghasilkan kelompok rahasia orang yang tidak termasuk dalam istana, dipimpin oleh Enus Pothinus, menurunkan Cleopatra dari kekuasaan dan menjadikan Ptolemeus XIII pemimpin pada tahun 48 sebelum Masehi atau lebih awal, dan terdapat sebuah dekrit pada tahun 51 dengan nama Ptolemeus sendiri. Ia mencoba melakukan pemberontakan di sekitar Pelusium, tapi terpaksa dia melarikan diri dari Mesir dengan adiknya yang tersisa, yaitu Arsinu. Ketika Cleopatra pergi dari Mesir, Pompei melibatkan diri dalam perang saudara Romawi. Pada musim gugur tahun 48 sebelum Masehi, Pompei melarikan diri dari pasukan Julius Caesar ke Alexandria dan mencari suaka. Ptolemeus saat itu berusia 15 tahun dan menunggu kedatangannya. Pada tanggal 28 September 48 sebelum Masehi, Pompei dibunuh oleh salah satu mantan opsirnya yang sekarang bekerja untuk Ptolemei. Ia dipenggal di depan istri dan anaknya yang berada di kapal yang baru saja ia turuni. Ptolemeus berpikir bahwa dengan ia memerintahkan kematian Pompei untuk menyenangkan Julius Caesar. Hal ini adalah kesalahan Ptolemeus yang besar. Ketika Julius Caesar tiba di Mesir 2 hari kemudian, Ptolemeus memberikan kepala Pompei. Caesar yang melihat hal ini sangat marah. Karena fakta bahwa walaupun ia musuh politik Caesar, Pompei adalah konsul Roma dan duda dari anak Julius Caesar yang bernama Julia. Julius Caesar menguasai ibu kota Mesir dan menjadikannya wasit dari klaim antara Ptolemeus dan Cleopatra. Cleopatra mengambil kesempatan ini dan kembali ke istana dan bertemu dengan Caesar. Pada saat ini, Caesar meninggalkan rencananya untuk menggabungkan Mesir dan mendukung klaim Cleopatra atas tahta. Setelah perang saudara antara Cleopatra dan adiknya berakhir, Ptolemeus XIII diketahui tenggelam di Sungai Nil, dan Caesar mengembalikan Cleopatra ke tahtanya dengan adiknya yang lain yaitu Ptolemeus XIV sebagai wakil pemimpin baru. Walaupun perbedaan umur Cleopatra dengan Julius Caesar selisih 30 tahun, Cleopatra dan Julius Caesar menjadi kekasih selama Caesar berada di Mesir pada tahun 48 sebelum Masehi sampai tahun 47 sebelum Masehi. Mereka bertemu ketika Cleopatra berusia 21 tahun dan Caesar berusia 50 tahun. Pada tanggal 23 Juni tahun 47, Cleopatra melahirkan Ptolemeus Caesar. Dipanggil Caesarion yang berarti Caesar kecil. Cleopatra mengklaim bahwa Caesar adalah ayahnya dan berharap untuk menjadikan anak itu sebagai ahli waris. Tetapi Caesar menolak dan lebih memilih cucu lelakinya Octavian. Caesarion dimaksudkan untuk mewarisi Mesir dan Romawi, menyatukan timur dan barat. Cleopatra dan Caesarion mengunjungi Roma pada tahun 47 sebelum Masehi sampai tahun 41 sebelum Masehi dan hadir ketika Caesar dibunuh pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Sebelum atau sesudah pembunuhan, ia kembali ke Mesir. Ketika Ptolemeus XIV meninggal karena kesehatannya yang memburuk, Cleopatra menjadikan Caesarion penerusnya. Julius Caesar tewas terbunuh pada bulan Maret tahun 47 sebelum Masehi oleh konspirasi para senator yang dipimpin oleh Marcus Junius Brutus, Cassius Longinus, dan Decimus Brutus di Theater of Pompey. Setelah kematian Caesar, membuat Roma terperosok ke dalam kekacauan. Kemudian Mark Antony membentuk 3 serangkai yang terdiri dari Marcus Aemilius Lepidus dan keponakan yang juga anak angkat Caesar, yaitu Octavian, untuk memerintah Republik Romawi yang luas. Setelah Caesar dibunuh, Cleopatra dituduh sebagai pihak dalam pembunuhan Caesar. Karena ada desas-desus di Roma,
bahwa Cleopatra telah memberikan bantuan kepada Cassius, salah satu pembunuh Caesar. Desas-desus ini membuat Antoni memanggil Cleopatra. Pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra dipanggil ke Tarsus, yang sekarang Turki, oleh Mark Antony. Cleopatra dikatakan telah memasuki kota dengan berlayar ke sungai Cydnus dengan sebuah kapal yang dihiasi dengan layar berwarna ungu. Saat itu, Cleopatra mengenakan jubah Dewi Afrodit Yunani. Antony, yang menyamakan dirinya dengan Dewa Dionysus atau Dewa Anggur Yunani, saat melihat Cleopatra, hati Antony langsung berdegup. Sama seperti pertemuan antara Cleopatra dan Caesar saat keduanya bertemu, seolah mereka saling membutuhkan satu sama lain. Bagi Cleopatra, ini adalah kesempatan lain untuk meraih kekuasaan, baik di Mesir maupun di Roma, dan juga untuk menegaskan hak putranya Caesarion sebagai pewaris sejati Caesar. Sedangkan bagi Antony, dukungan dari negara-negara besar dalam tujuannya melawan kekuatan Parthia. Parthia adalah sebuah wilayah di Iran Utara Timur modern, merupakan kota yang sangat penting untuk ditaklukkan Antony. Pada pertemuan itu, Cleopatra diduga meminta saudara tirinya Arsinu yang hidup dalam perlindungan di kuil Artemis di Ephesus untuk dieksekusi, agar mencegah upaya di masa depan atas tahtanya. Antony dan Cleopatra segera menjadi sekutu, juga kekasih. Dan Antony kembali bersama Cleopatra ke Alexandria pada tahun 40 sebelum Masehi. Di Alexandria, Cleopatra dan Antony membentuk kelompok masyarakat Inimitable Livers, yaitu kelompok yang didedikasikan untuk kultus Dewa Dionysus. Situasi politik di Roma memaksa Antony untuk kembali ke Italia, di mana ia dipaksa untuk menyelesaikan masalahnya dengan Octavian. Salah satunya adalah karena Antony pernah menikahi saudara perempuan Octavian yang bernama Octavia dan mentelantarkannya. Pernikahan Antony dengan Octavian dilakukan pada Oktober tahun 40 sebelum Masehi. Saat itu, Antony sendiri sudah memiliki hubungan dengan Cleopatra yang tengah mengandung bayi kembar mereka. Sebenarnya Octavia adalah istri yang setia kepada Antony. Ia mengabdikan dirinya kepada suaminya. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Antony mengunjungi Alexandria sekali lagi untuk berperang melawan Parthia. Ia memperbaharui hubungannya dengan Cleopatra, dan sejak saat itu, Alexandria menjadi rumahnya. Hubungan mereka menempatkan negara Mesir dalam posisi yang kuat. Tetapi hubungan cinta mereka membuat orang-orang Romawi marah terhadap kekuatan Mesir yang sedang tumbuh. Terlepas dari semua ancaman itu, Antony dan Cleopatra menikah di Antikoia, yaitu di Suriah, pada tahun 36 sebelum Masehi. Pernikahan mereka dilakukan setelah keduanya dikaruniai sepasang anak kembar yang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 40 sebelum Masehi dan diberi nama Alexander Helios yang berarti matahari dan Cleopatra Selene yang berarti bulan. Antony dengan Cleopatra juga mempunyai anak lagi yang diberi nama Ptolemaeus Philadelphus. Dengan donasi Alexandria pada tahun 34 sebelum Masehi, bersama-sama Antony dan Cleopatra membentuk kekuatan dan kekuasaan yang tangguh. Mereka sekarang lebih terbuka dan secara terang-terangan pula melawan Octavian, saingan Antony untuk kekuasaan di Roma. Sebagai seorang jenderal Romawi dengan pasukan yang kuat di provinsi-provinsi timur, Antony memberikan hadiah pernikahan yang spektakuler kepada istri barunya, yaitu sebagian besar wilayah yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 34 sebelum Masehi, Antony menyatakan Cleopatra sebagai Queen of King dan Caesarion the King of King, bersama-sama memerintah Mesir dan Siprus dan bersama-sama menjadi penguasa kerajaan lainnya. Dan pada bulan Oktober tahun 32 sebelum Masehi, Antony menceraikan Octavia yang telah memberikan 2 orang anak kepada Antony.
Sikap Antoni dipandang buruk oleh Romawi dan Octavian meyakinkan Senat untuk berperang dengan Mesir. Octavian yang merupakan saingan Antoni sudah merasa cukup dengan semua ini. Octavian adalah kerabat Julius Caesar. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavian mendeklarasikan perang melawan Antoni. Pertempuran antara pasukan Octavian dan Antoni, juga Cleopatra, terjadi di Actium Yunani pada tanggal 2 September tahun 31 sebelum Masehi. Perang berlangsung di dekat kota Prevesa, di barat laut Yunani. Di sini, Mark Antony dan Cleopatra menguasai kekuatan 230 kapal dan 50.000 pelaut. Tetapi mereka dikalahkan oleh Angkatan Laut Octavian yang dikomandani oleh Marcus Vipsanius Agrippa. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Octavian menyerang Mesir dan mengepung Alexandria. Dengan putus asa, Antony menyerah. Dan dalam tradisi Romawi yang terhormat, Antony melakukan bunuh diri dengan menusukkan pedangnya. Antony meninggal pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Setelah kematian Antony, Cleopatra dibawa ke hadapan Octavian yang memberitahukan kepadanya bahwa dia akan dibawa ke Roma dan diarak di jalanan sebagai bagian dari kemenangannya. Hancur oleh kematian suaminya dan penahanan dirinya, dengan bantuan beberapa orang yang setia, Cleopatra mengatur agar ular kecil berbisa yaitu kobra Mesir untuk diselundupkan ke tempatnya. Cleopatra mengenakan jubah kerajaannya, berbaring di sofa emas dan menaruh ular berbisa itu ke dadanya. Beberapa saat kemudian, Cleopatra ditemukan mati. 2 pelayan wanita juga meninggal dengannya. Kobra Mesir adalah simbol kebangsawanan orang Mesir. Jadi, dengan membiarkan ular itu menggigitnya, Cleopatra menjadi abadi. Sejarawan lainnya, termasuk Joyce Tildesley, percaya bahwa Cleopatra menggunakan salep beracun atau botol racun untuk melakukan bunuh diri. Cleopatra telah hidup selama 39 tahun. 22 tahun diantaranya, Cleopatra telah memerintah sebagai Ratu Mesir. Dan selama 14 tahun, dia telah menjadi mitra Antony di kekaisarannya. Setelah kematiannya, anak laki-lakinya yaitu Caesarion segera dieksekusi oleh perintah Octavian. Anak-anaknya yang lain dibawa ke Roma untuk dibesarkan oleh mantan istri Antony, yaitu Octavia. Cleopatra mewakili ancaman penting terakhir kepada otoritas Romawi dan kematiannya juga menandai akhir kerajaan Ptolemaic. Harta karun Mesir yang melimpah diambil oleh Octavian dan Mesir sendiri menjadi provinsi Romawi baru. Octavian kemudian diberi gelar Augustus oleh Senat dan dia menjadi kaisar Romawi, mengkonsolidasikan bagian barat dan timur ke dalam kerajaan Romawi. Cinta yang besar menuntut pengorbanan yang besar. Cinta Antony dan Cleopatra melambangkan bahwa cinta adalah nama lain untuk pengorbanan. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah cinta antara Antony dan Cleopatra ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya tentang cerita ini, silahkan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.